Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan mengulas beberapa pair lagi. Sama seperti video sebelumnya, saya akan mengulas pair. Kemarin saya menganalisa pair Euro USD. Pergerakan harga sebelumnya di time frame 4, market merespon best buy di time frame 4 ini. Best buy di time frame 4 ini merupakan best full margin untuk setup dominan break di time frame 4. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Artinya ini merupakan setup full margin karena di sini terdapat base dan harga koreksi ke base tersebut. Lalu jika kita tukar ke time frame 1, di sini market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Jika teman-teman yang mengikuti video saya sudah tahu mengenai pergerakan market ini, tapi saya akan ulas lagi agar teman-teman lebih memahami bagaimana membaca pergerakan market menggunakan teknik base. Karena untuk mindset teknik base itu market hanya bergerak dari base ke base. Jika kita lihat di sini market membuat setup buy dominan break. Kita bisa gunakan garis Fibonacci terlebih dahulu. Dan harga valid, harga naik sampai ke level Fibo 261. Kemarin saya memberikan analisa dan menunggu harga di base sell di time frame 4, base sell yang ini. Dan base sell ini juga direspon oleh market dengan membuat setup. Jika kita tukar ke time frame 1, setupnya merupakan setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Tapi kita lihat di sini, setupnya ini tidak valid. Padahal di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini merupakan base-nya yang berpatan dengan level Fibo 50. Saya entry sell di sini cukup banyak, beberapa layer, dan akhirnya kena stop loss. Di sini market melanjutkan kenaikan untuk memvalidkan harga naik sampai ke level Fibo 261. Dan tepat di level Fibo 261, harga membuat setup pembalikan dan saat ini harga turun. Kita akan lihat di sini untuk penurunan harga saat ini. Market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga turun sampai ke level Fibo 161. Base di time frame 4 ini, base sell ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah di break oleh candle di time frame 4. Artinya tidak bisa kita gunakan lagi sebagai acuan untuk kita menunggu base. Saat ini harga turun. Di sini saya tidak mendapatkan entry karena tidak terdapat base, tapi setup terbentuk di level Fibo 261, lalu membuat setup sell CB1 break. Maaf sebelumnya bukan setup CB1 break karena di sini terdapat dominan. Artinya jika terbentuk dua setup CB1 dan dominan, maka yang diambil terlebih dahulu adalah konsep setup dominan. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita menggunakan konsep dominan, saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 161. Sayangnya di sini kemarin entry saat market terbentuk di base dan membuat setup sell dominan break dan membuat setup full margin, tapi sayangnya tidak direspon oleh market. Market membuat kenaikan untuk sampai ke level Fibo 261. Dan setelah itu harga turun kembali membuat setup di level Fibo 261 dengan membuat setup sell dominan break dan saat ini harga sudah berada di level Fibo 161. Bagaimana peluang entry untuk pair Euro USD? Untuk analisa saya tetap menggunakan konsep ini, base yang sebelumnya pernah direspon oleh market karena kita tahu ini merupakan base potensial. Respon yang pertama, harga naik sampai ke level Fibo 261. Kita akan tunggu harga di base buy ini, di pair Euro USD ini. Kita akan melihat konfirmasi untuk setupnya. Jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry, kita bisa entry buy di sini. Kita akan tunggu harga untuk datang ke base buy ini. Berikutnya ada pair Audi Jepang Yen. Ini bukan merupakan pair yang biasa saya tradingkan, tapi saya akan analisakan di sini karena di sini terdapat base sell potensial atau terdapat base potensial. Kita akan lihat di sini. Ini adalah base potensialnya. Ini adalah respon market yang pertama, lalu ada respon market yang kedua, dan saat ini respon market yang ketiga. Kita akan analisa di time frame 1. Jika kita lihat di time frame 1 untuk respon market yang pertama, di sini market membuat setup sell CB1 break
ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya, sangat kecil. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Apakah di situ market merespon setupnya? Karena jika market merespon, minimal harga turun sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di sini harga turun sampai ke level Fibo 161, lalu harga kembali naik. Kenaikan ini market membuat setup full margin. Kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Kita akan analisa ulang. Ini adalah base-nya yang merupakan IB untuk setup sell CB1 break. Setelah harga sampai ke level Fibo 161, harga kembali naik menyentuh base sell ini. Lalu harga turun kembali. Sebenarnya jika kita lihat di sini, jika kita jeli, sebenarnya di sini market membuat setup yang baru karena dia membuat new high. Candle bull ini lebih tinggi dari candle bull yang sebelumnya atau setup sebelumnya. Artinya kita bisa menggunakan konsep CB1 juga di sini. Jika menggunakan konsep ini, maka CB1-nya adalah candle bear ini yang kecil dan candle yang breaknya adalah candle bear yang ini. Kita bisa pindahkan untuk garis Fibonacci level Fibo 100-nya ke candle konfirmasi yang baru. Jika kita lihat di sini, untuk setup yang baru, setup sell CB1 break, harga turun sampai ke level Fibo 423. Sangat cantik sekali market merespon base sell di time frame 4 ini. Karena di time frame satunya market membuat setup sell CB1 break 2 kali dan keduanya juga direspon oleh market. Lalu berikutnya setelah harga sampai ke level Fibo 423, harga membuat kenaikan, tapi di sini tidak berada di base, kita abaikan. Dan di sini ada setup lagi, yaitu setelah harga touch base ini menyentuh base ini, lalu harga kembali turun. Syarat base adalah yang penting harga itu menyentuh, jadi tidak ada syarat yang lebih khusus, misalnya harus di tengah-tengah atau harus di ujung. Yang penting syaratnya dia sentuh base, artinya syarat untuk setup base itu terpenuhi. Tapi sayangnya di sini market tidak membuat konfirmasi untuk kita entry, karena untuk setup CB1 itu dari sini. Dan untuk candle breaknya adalah candle yang panjang ini. Jika kita entry di sini pun itu sangat berisiko karena terlalu besar untuk jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0-nya. Jadi kita akan abaikan. Tapi untuk syarat base-nya di sini sudah terpenuhi karena base ini direspon oleh market. Terbukti harga turun setelah menyentuh base tersebut. Lalu harga naik kembali. Kenaikannya juga menyentuh base lagi, tapi sekali lagi di sini juga tidak membuat setup. Kenapa tidak membuat setup? Karena di sini tidak ada CB1 atau dominan. Di sini ada candle bull yang dibreak oleh 2 candle. Dia hanya membuat IB yang dibreak oleh 2 candle. Jadi ini bukan merupakan candle dominan. Lalu harga saat ini kembali lagi ke base sell potensial tersebut. Kita akan tunggu. Untuk potensinya adalah jika candle bull ini dibreak oleh minimal 3 candle, maka market akan membuat setup sell dominan break. Atau jika satu candle ini langsung break, maka market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya. Kita tinggal tunggu konfirmasinya saja. Oke, hanya 2 pair yang saya ulas untuk hari ini karena 2 pair ini yang menarik, jadi saya ulas. Sedangkan untuk pair lainnya saya tidak menemukan pergerakan yang menarik, makanya saya tidak ulas. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.